Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Di video ini, saya akan membahas tentang pemanfaatan ulat hongkong Tenebrium moliter dalam reduksi sampah styrofoam, materi isu-isu lingkungan, kelas 9 semester 6. Selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran dari materi yang akan dibahas. Yang pertama, melalui literasi dan gambar, siswa mampu memahami isu-isu lingkungan. Yang kedua, melalui literasi dan gambar, siswa mampu memahami permasalahan sampah styrofoam bagi lingkungan. Yang ketiga, melalui literasi dan gambar, siswa memahami solusi dalam menangani sampah styrofoam dengan pemanfaatan ulat hongkong Tenebrium moliter. Yang keempat, melalui literasi dan gambar, siswa memahami peran makhluk hidup ulat hongkong dalam interaksi dengan lingkungannya sebagai agen pengurai. Baik, langsung saja, yaitu konsep dasar isu-isu lingkungan. Yang pertama yaitu pengertian isu-isu lingkungan. Isu-isu lingkungan merupakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kondisi alam serta lingkungan di sekitar kita yang terpengaruh oleh aktivitas manusia. Isu-isu lingkungan meliputi kerusakan ekosistem, penurunan kualitas udara, air, dan tanah, serta ancaman perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ada dua faktor penyebab isu-isu lingkungan. Yang pertama itu faktor alam, perubahan iklim, bencana alam, cuaca ekstrim, dan erosi. Yang kedua itu ada faktor manusia, penebangan hutan, polusi dari pabrik dan kendaraan, serta pembuangan sampah sembarangan. Selanjutnya itu ada dampak isu-isu lingkungan. Isu-isu lingkungan adalah berbagai masalah yang saling berkaitan seperti perubahan iklim, polusi, dan kerusakan alam yang berdampak pada kesehatan, kualitas hidup, ketahanan pangan, dan kelestarian ekosistem. Masalah ini menjadi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Baik, materi berikutnya itu terkait dengan isu-isu sampah styrofoam. Apa kalian tahu apa itu styrofoam? Styrofoam adalah salah satu merek dagang dari polistirena yang diperluas Expanded Polystyrene Foam atau EPS. Ini adalah jenis plastik berbusa yang ringan dan sering digunakan sebagai bahan kemasan, wadah makanan, serta bahan insulasi. Namun, styrofoam memiliki sifat yang tidak mudah terurai secara alami, sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Adapun masalah yang ditimbulkan oleh styrofoam. Penggunaan styrofoam berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Limbahnya sulit terurai, mencemari tanah, air, dan laut, serta membahayakan hewan. Pembakarannya menghasilkan gas berbahaya dan bahan kimianya bisa mencemari makanan. Karena itu, banyak tempat mulai membatasi penggunaannya. Upaya penanganan sampah styrofoam. Styrofoam perlu ditangani dengan mengurangi penggunaannya, beralih ke bahan ramah lingkungan, meningkatkan daur ulang, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya bagi lingkungan. Baik, materi selanjutnya yaitu ulat hongkong Tenebrium moliter sebagai solusi alternatif. Apakah kalian pernah melihat gambar seperti gambar di samping? Ya, itu adalah gambar ulat hongkong. Apa itu ulat hongkong? Ulat hongkong atau bernama ilmiah Tenebrium moliter adalah serangga dari keluarga Tenebriaceae yang biasa digunakan sebagai pakan burung, reptil, ikan hias, dan hamster. Kaya akan protein, lemak, serat, dan vitamin. Ulat ini dianggap sebagai sumber protein alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tahukah kamu bahwa ulat hongkong memiliki kemampuan dalam mengurai sampah styrofoam? Ulat hongkong atau bernama ilmiah Tenebrium moliter tak hanya berguna sebagai pakan, tapi juga mampu mengurai sampah styrofoam lewat proses pencernaannya, sehingga berpotensi menjadi solusi untuk mengurangi limbah plastik yang sulit terurai. Menurut Maha et al. 2022, bakteri Excigobacterium sbyt2 yang hidup di usus ulat hongkong berperan dalam memecah styrofoam menjadi potongan kecil, lalu mengubahnya menjadi karbon dioksida dan karbon organik. Karbon ini dimanfaatkan untuk membentuk biomasa, sementara sisa styrofoam diolah lebih lanjut sebelum dikeluarkan sebagai feses. Temuan ini menunjukkan bahwa ulat hongkong memiliki potensi besar dalam menangani masalah limbah plastik. Teman-teman semua,
dapat melihat grafik dari penurunan berat styrofoam selama 7 hari pada gambar berikut. Dari gambar sebelumnya, didapatkan hasil selama 7 hari pengamatan. Terlihat bahwa semakin banyak jumlah ulat Hongkong, Titania monitor semakin besar penurunan berat styrofoam. Perlakuan pada P150 atau 150 ekor ulat menunjukkan pengurangan styrofoam paling signifikan. Sementara pada P0 tanpa ulat hampir tidak mengalami perubahan. Hal ini membuktikan bahwa ulat Hongkong berpotensi membantu mengurangi sampah styrofoam. Selanjutnya itu ada grafik penurunan jumlah ulat Hongkong selama 7 hari. Dapat teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar menunjukkan selama 7 hari jumlah ulat Hongkong, Tenebrio molitor mengalami penurunan. Meski dapat memakan styrofoam, tidak semua ulat mampu bertahan hidup hingga akhir pengamatan. Kelangsungan hidup dari ulat itu sendiri penting untuk diperhatikan, karena semakin banyak ulat yang dapat bertahan hidup, kemungkinannya untuk terus mengonsumsi styrofoam terus berjalan. Terakhir itu ada manfaat ulat Hongkong bagi lingkungan. Ulat Hongkong Tenebria molitor berpotensi menjadi solusi alami untuk mengurangi limbah styrofoam. Dibandingkan daur ulang konvensional, proses degradasi oleh ulat ini lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hasil pencernaannya juga dapat dimanfaatkan sebagai kompos, mendukung sistem daur ulang yang efisien dan inovasi bioteknologi ramah lingkungan. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya terkait dengan pemanfaatan ulat Hongkong dalam mereduksi sampah styrofoam. Sekian dan terima kasih.